Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Apa katanya tadi? Tidur di sini. Oh Allah, ujian apa lagi ini? Bentar-bentar tidur dengan suami. Apakah sebuah ujian? Mungkin sebagian dari kalian tidak, tapi bagi Kila itu adalah ujian. Aku terdiam mendengar penuturan Kak Rafka. Tubuhku menegang, jantungku berdetak tak karuan. Bagaimana ini? Hah? Kila tidur di kamar Kila aja deh kak. Alhamdulillah kamar Kila masih layak ditempati, ucapku lalu menyengir. Kak Rafka menggeleng. Gak mau, maunya kamu tidur di sini. Emang boleh? Tanyaku pelan. Boleh, kenapa enggak? Kamu istri aku, bukan istri tetangga. Jadi sah-sah saja. Aku menggaruk kepalaku. Ya udah deh, Kila tidur di sini. Tapi kalau kakak risih bilang aja. Kila bisa langsung pindah ke kamar sebelah. Kak Rafka mengangguk. Enggak akan risih, sini tidur dekat aku, ucapnya sambil menepuk kasur di sampingnya. Aku melangkah pelan ke kasur yang ada di samping Kak Rafka, lalu merebahkan tubuhku dengan pelan. Aku gugup. Suasana hatiku sangat tidak tenang. Tanganku menarik selimut yang sama dengan Kak Rafka. Ku tarik hingga menutup batas dadaku. Aku mencengkram kuat selimut yang menutupi sebagian tubuhku. Aku gugup, jantungku berdetak tak karuan. Untuk pertama kalinya aku tidur sekamar dan seranjang dengan Kak Rafka. Kila, aku menoleh ke samping saat Kak Rafka memanggil namaku. Iya kak. Itu, ucapnya sambil menunjuk ke arah jilbabku. Gak dilepas. Refleks aku memegang kepalaku yang terbalut kain hitam. Aku paham, sekarang Kak Rafka adalah suamiku. Halal baginya untuk melihat auratku, apalagi hanya sekedar melihat rambutku. Tetapi aku takut untuk sekedar membuka jilbabku, karena setelah aku memutuskan untuk berjilbab sejak SMP, maka sejak saat itu aku tidak pernah memperlihatkan auratku kepada siapapun. Bahkan Abi saja hanya pernah melihat rambutku. Buka aja daripada kegerahan. Kila nggak terbiasa kak. Kila malu, takut dosa. Kak Rafka tersenyum hangat sambil mengusap kepalaku. Bisa kan, biasakan. Nggak usah malu, aku ini suamimu. Kamu nggak akan berdosa karena memperlihatkan rambutmu pada suamimu. Kecuali pada suami orang, itu baru kamu berdosa. Ucapnya lalu tertawa membuatku terkekeh. Kata Abi, rambut Kila harus Kila tutup dengan jilbab. Jangan diperlihatkan pada laki-laki kecuali Abi dan suami Kila. Kila menurut. Sampai sekarang rambut Kila gak pernah dilihat oleh laki-laki siapapun kecuali Abi. Dan sekarang Kila udah punya suami. Sudah sepantasnya rambut Kila dilihat oleh suami Kila. Kak Rafka mengangguk kecil sambil tersenyum. Semoga Allah memberikan pahala atas ketaatanmu pada Allah, pada Abi dan pada suamimu. Aku tersenyum. Amin, Allahumma amin. Kila buka ya, tanyaku dengan kedua tangan yang sudah siap membuka penutup kepalaku itu. Kak Rafka mengangguk setuju. Bismillah, gumamku. Aku sedikit mengangkat kepalaku agar lebih mudah untukku membuka jilbabku. Aku menarik perlahan jilbabku ke depan hingga akhirnya kain itu berhasil terlepas. Jilbabku sudah terlepas. Kusimpan kain penutup itu di bawah bantalku. Ikat rambutku juga aku lepas dan membiarkan rambutku tergerai indah. Indah, gumam Kak Rafka saat melihat rambutku. Aku hanya tersenyum menanggapi. Aku masih malu dan canggung sekarang. Aku sedikit bergeser mencari posisi yang nyaman. Jantungku sudah berdetak tidak karuan sekarang. Semoga saja Kak Rafka tidak mendengarnya. Aku menarik napas lalu menghembuskannya berkali-kali. Ternyata hal ini menarik perhatian Kak Rafka. Suamiku itu terus saja memperhatikanku. Aku tahu itu, tapi kuharap ia tidak tahu kalau aku sedang gugup dan malu. Kamu kenapa sih? Tanya Kak Rafka
heran sambil terkekeh kecil. Kamu kayak anak SD mau disuntik. Aku mendengus. Gila lagi malu Kak Rafka. Tahu basa-basi aja. Aku mencubit lengannya. Ih nyebelin. Kak Rafka mengaduh. KDRT nih. Bodoh, padahal lagi sakit tapi nyebelinnya ngalahin orang sehat. Kak Rafka terkekeh geli. Apa sih sayang? Gemasnya lalu mencubit pipiku. Aku lagi sakit nih. Aku menoleh menatap wajah Kak Rafka yang memelas. Masih panas? Kak Rafka menarik tanganku lalu meletakkannya di atas keningnya. Masih enggak? Masih sedikit panas. Kenapa kakak pusing? Kepala kakak pusing enggak? Sedikit. Aku mengangguk lalu menarik tanganku dari kening Kak Rafka. Tuh kan makanya jangan ngeledekin Kila terus. Jangan ketawa-ketawa mulu. Omelku membuat Kak Rafka memanyunkan bibirnya. Dosa enggak Kila ngomong gini? Enggak, kalau habis ini aku dicium. Aku melotot. Pekiku membuat Kak Rafka lagi-lagi tertawa. Bercanda cantik. Aku memalingkan wajahku memegangi kedua pipiku yang terasa panas. Aku menghembuskan napas panjang, lalu kembali menatap Kak Rafka. Tidur ya, ketawanya besok lagi. Iya cantik. Aku mengulas senyuman, hendak memunggungi Kak Rafka, namun tiba-tiba saja tanganku dipegang olehnya. Kenapa? Tanyaku bingung. Bukannya menjawab, Kak Rafka malah menarik tanganku dan meletakkannya di kepalanya. Elusin. Aku tersenyum kecil. Iya, udah tidur, ucapku sambil mengelus-elus kepalanya. Secara tiba-tiba, Kak Rafka menarik pinggangku membuatku semakin dekat dengannya. Jarak antara aku dan Kak Rafka sangat dekat. Bahkan aku dapat merasakan hembusan napasnya. Tangan kekarnya memeluk erat pinggangku. Aku membelalakan mataku, kaget saat mendapat perlakuan tiba-tiba dari Kak Rafka. Jantungku sudah tidak bisa terkontrol lagi. Ini benar-benar tidak sehat untuk kesehatan jantungku. Aku menelan ludahku susah payah. Kak Rafka sangat dekat denganku. Jika aku tidak ingat bahwa dia adalah suamiku, mungkin sudah dari tadi aku menendangnya. Bersyukurlah aku masih ingat bahwa dia suamiku. Jadi tidak ada drama aku menendangnya dan membuatnya terjungkal ke bawah. Umi, Abi, Kak Rafka tidur sambil meluk Kila. Wah, Abi, Umi, ucapku dalam hati, seolah-olah aku berteriak. Aku memegangi dadaku. Kalau gini caranya, lama-lama aku bisa kena penyakit jantung. Jedak-jeduk mulu nih jantung, gerutuku. Aku mencoba memindahkan tangan kekar milik Kak Rafka dari pinggangku. Bukannya melepas pelukannya, justru ia malah mengeratkan pelukannya. Refleks, aku memeluk leher Kak Rafka saat suamiku itu menarik pinggangku hingga membuatku semakin dekat dengannya. Aduh, malah makin nempel. Aku mengusap wajahku. Enggak apa-apa deh, toh juga udah halal. Aku menarik tanganku dari leher Kak Rafka, beralih mengusap-usap kepalanya. Kuusap pelan kepalanya agar ia semakin nyenyak dalam tidurnya. Aku mulai terbawa suasana, mataku perlahan mulai terlelap. Tanganku mulai berpindah pada bagian leher Kak Rafka. Aku mulai menyusul Kak Rafka menuju alam mimpi. Tidur pasangan suami istri itu kian malam kian nyenyak. Dengkuran halus dari keduanya seolah menyapa satu sama lain. Pelukan hangat masih menemani keduanya, terutama Kak Rafka. Sejak awal tidur, ia tidak melepas pelukannya sedikit pun. Rafka tidak munafik, tidurnya malam ini terasa lebih nyaman dan nyenyak dibanding malam-malam sebelumnya. Mungkin karena ia tidur dengan istrinya, dan mungkin karena pelukan hangat yang diberikan oleh Syakila. Syakila juga demikian. Malam ini ia tidak merasa kesepian. Ada yang menemani tidurnya, menjadi teman dalam dunia bawah sadarnya. Hingga akhirnya Syakila tiba-tiba saja terbangun. Perlahan Syakila membuka mata dan objek pertama yang ia lihat adalah wajah damai milik Rafka. Perlahan senyum terbit di bibir perempuan itu. Ia mengelus-elus rambut Rafka
yang menutupi kening laki-laki itu. Jika ini mimpi, kumohon jangan pernah bangunkan aku, ucapnya lirih. Gerakan tangannya yang sedari tadi mengelus-elus kepala Rafka pun berhenti saat tiba-tiba Rafka mengigau dan berubah posisi tidurnya menjadi terlentang. Bahkan tangannya yang sedari tadi memeluk pinggang Syakila pun terlepas. Syakila mengulas senyuman. Alhamdulillah lepas juga, ucapnya sambil bernapas lega. Ekor matanya melirik ke arah jam dinding di atas sana. Jam sudah menunjukkan pukul 2:40. Terima kasih ya Allah, Engkau selalu memberikan hamba kesempatan untuk menjalankan ibadah sholat sunat tahajud, ujarnya lalu beranjak dari tidurnya. Syakila sangat bersyukur selalu Allah bangunkan setiap malamnya. Allah membangunkannya setiap malamnya. Di saat kebanyakan orang tertidur dengan pulasnya, Syakila justru terbangun dan melaksanakan sholat malam. Hal sederhana seperti itu saja sudah membuat Syakila semakin cinta kepada Allah. Syakila duduk di atas sajadah dengan tubuh yang terbalut mukena putih. Mulutnya terus bergerak seiring hitungan butiran tasbih di tangannya. Syakila terus melafalkan zikir dengan mata yang terpejam. Perlahan air mata itu menetes, teringat akan dosa yang begitu banyak. Syakila sudah selesai sholat tahajud dan berzikir. Hanya satu yang belum ia lakukan, yaitu berdoa. Rasanya kurang lengkap sholat tanpa berdoa. Sejenak Syakila melepas tasbih yang ia pegang. Kedua tangannya terangkat lalu memanjatkan doa. Ya Allah, hamba-Mu yang lemah dan rapuh ini kembali datang untuk mengadu kepadamu. Ya Allah, jagalah selalu Umi, Abi dan Kak Rafka. Jauhkanlah mereka dari segala macam mara bahaya. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat-Mu. Terima kasih ya Allah, hari ini hamba sangat bahagia. Kak Rafka sudah bisa menerima hamba. Kak Rafka tidak lagi bersikap kasar pada hamba. Syakila menjeda doanya. Tiba-tiba dadanya terasa sesak. Ia malah teringat dengan perlakuan buruk Rafka di hari-hari sebelumnya. Ya Allah, jadikanlah hamba sabar dan ikhlas atas segala perlakuan Kak Rafka yang sudah lewat. Ya Allah, hapuslah segala rasa sakit yang telah hamba rasakan. Gantilah semuanya dengan kebahagiaan. Perlahan cairan bening itu menetes dari kedua mata perempuan itu. Setiap tetesnya menjadi bukti atas hilangnya rasa sakit yang dirasa. Isakan tangisnya semakin terdengar jelas, membuat Rafka yang tadinya tertidur pulas kini justru terbangun. Tanpa disadari, Rafka sedari tadi melihat dan mendengar Syakila berdoa. Rafka memegangi dadanya yang berdenyut sakit. Ia dapat merasakan sakit yang dirasa oleh istrinya. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah mengabulkan doa-doa hamba. Terima kasih karena Engkau telah membuat Kak Rafka bisa menerima hamba. Ya Allah, terima kasih atas segalanya. Ya Allah, semoga hati Kak Rafka hanya untuk hamba dan tidak untuk perempuan lain. Ya Allah, untuk kesekian kalinya hamba berdoa jika Kak Rafka memang takdir hamba, maka dekatkanlah hamba dengannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, ujar Rafka lirih. Syakila mematung, suara itu tidak asing baginya. Ia langsung berbalik membuat kedua bola matanya membulat sempurna saat melihat keberadaan Rafka di belakangnya. Laki-laki itu berdiri sambil melempar senyum manis. Syakila langsung menghapus air matanya. Kak Rafka? Rafka melangkah mendekat. Langkahnya sangat pelan membuat jantung Syakila berdetak tak karuan. Kak? Syakila membeku dengan mulut seolah membisu. Belum sempat ia berbicara, Rafka sudah lebih dulu menubruk tubuhnya, memeluk tubuh perempuan itu dengan sangat erat. Syakila tidak diam, perlahan ia membalas pelukan suaminya. Rafka semakin mengeratkan pelukannya, berkali-kali ia mendaratkan kecupan di pucuk kepala sang istri. Maafin aku, maaf Kila, ujarnya lirih. Syakila menggeleng dalam pelukan Rafka. Kak, jangan minta maaf. Rafka menggeleng kuat dengan pelukan yang semakin erat.
Maaf, maaf sayang. Maafin aku, Kila. Maaf, aku salah. Maaf atas semua perlakuan burukku terhadapmu. Maafin aku, Kila. Maaf sayang. Runtuh sudah pertahanan Rafka. Ia menangis sambil memeluk sang istri, mengelus-elus kepala Syakila sambil mengecup kening perempuan itu berkali-kali. Maaf sayang, maaf. Maaf aku udah ingkar sama Abi. Aku udah janji sama Allah dan Abi akan selalu menjaga kamu. Tapi aku ingkar. Rafka semakin menangis. Baru kali ini ia menangis dengan perasaan yang sangat sakit. Percayalah, laki-laki akan menangis jika ia benar-benar tulus. Syakila menggeleng dalam pelukan Rafka. Kak, kakak gak usah minta maaf. Kila udah maafin kakak. Ucapnya tulus, nadanya terdengar bergetar. Ia tak sanggup menahan tangisnya. Kamu jangan benci ya sama aku. Please, jangan benci sama aku, pintanya. Syakila mengangguk cepat. Gak akan, Kak. Kila gak akan pernah benci sama kakak. Rafka perlahan mengulas senyuman. Ia sedikit memundurkan kepalanya, mendekatkan bibirnya pada indera pendengaran perempuan itu. Syakila menegang saat merasakan hembusan napas milik Rafka. Rafka perlahan mendekat dan membisikkan sesuatu pada Syakila. Aku sangat menyayangimu, bisiknya. Aku juga, Kak. Rafka mengurai pelukannya, melempar tatapan hangat pada sang istri. Kedua tangannya terangkat mengusap air mata sang istri, lalu menangkup wajah Syakila. Jangan nangis lagi, cantiknya aku, gak boleh nangis, ucapnya sambil mengusap lembut pipi Syakila. Syakila mengembangkan senyuman. Kamu juga, jangan nangis, jawabnya sambil mengusap lembut pipi Rafka. Sama seperti yang dilakukan suaminya. Rafka melempar senyuman dengan senang hati. Syakila membalas senyuman itu. Perlahan Rafka menarik kepala sang istri, membuat sang empu memejamkan mata. Syakila terdiam merasakan sentuhan lembut di keningnya. Rafka menempelkan bibirnya pada kening Syakila. Cukup lama, membuat cairan bening itu kembali menetes. Rafka masih menciumnya seolah menyalurkan kasih sayang untuk sang istri. Syakila kembali teringat saat pertama kali suaminya itu mencium keningnya saat akad nikah. Syakila paham bahwa ciuman waktu itu hanyalah keterpaksaan, karena Syakila tahu bahwa saat itu Rafka tidak memiliki perasaan apapun padanya. Namun kini Rafka mencium keningnya sangat lama, seolah ada perasaan yang disalurkan oleh laki-laki itu. Rafka perlahan melepas ciumannya dari kening Syakila. Ana uhibbuka fillah, ujarnya tulus seraya tersenyum lebar. Syakila mengulum senyum. Artinya? Tanyanya dengan nada yang terdengar jahil. Aku mencintaimu karena Allah, ujar Rafka dengan senyum manis. Aku juga mencintaimu karena Allah, jawabnya dengan senyum tak kalah manis. Bersambung, thank you for watching.